Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi biologi. Yang lalu kita sudah mempelajari tentang metabolisme. Kita sudah ketahui bersama bahwa metabolisme terdiri atas dua macam tahap, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari anabolisme. Apa dan bagaimana anabolisme? Mari kita pelajari bersama. Bagi Anda yang belum sempat mempelajari katabolisme, silahkan simak video sebelumnya. Kali ini kita akan belajar tentang tahapan anabolisme. Anabolisme terbagi menjadi dua tahap yang biasa dikenal dengan reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terdiri atas dua macam, yaitu reaksi terang non-siklik dan siklik. Seperti halnya namanya reaksi terang, maka kegiatan yang dilakukan pada reaksi ini memerlukan bantuan energi cahaya dalam proses metabolismenya. Baik, dari reaksi terang yang pertama kita pelajari adalah reaksi terang non-siklik. Sebelum mempelajari bagaimana prosesnya, mari kita perhatikan terlebih dahulu di mana sih letak dari kegiatan reaksi terang berikut. Silakan Anda perhatikan gambar pada pojok kiri atas. Di situ terdapat bentuk seperti kacang epis, kemudian di dalamnya ada kepingan-kepingan yang bertumpuk. Nah, di kepingan yang bertumpuk itulah terjadi proses reaksi terang. Kepingan yang bertumpuk tersebut disebut sebagai grana. Bentukan secara keseluruhan yang berbentuk seperti kacang epis tadi sudah saya sebutkan, itu adalah gambar dari kloroplas. Nah, grana terdiri atas membran tilakoid dengan ruang tilakoid. Nah, kegiatan dari reaksi terang itu terjadi pada bagian membran tilakoid. Peristiwa reaksi terang non-siklik dimulai dari fotosistem 1. Anda perhatikan fotosistem 1 ada di bagian kanan bawah. Nah, ketika fotosistem 1 menyerap foton yang berpanjang gelombang 700, maka fotosistem 1 akan mengalami eksitasi, yaitu satu elektronnya dilepaskan menuju akseptor primer. Berikutnya, elektron tadi diteruskan kepada ferredoksin. Kemudian si elektron akan bertemu dengan NADP positif dengan dukungan NADP reduktase akan berikatan menjadi NADPH. Karena fotosistem 1 tadi telah mengalami eksitasi, maka kondisi pada fotosistem 1 menjadi kekurangan elektron, atau bisa kita tuliskan menjadi P700 positif karena dia kekurangan 1 elektron. Nah, untuk mengganti kekurangan elektron pada P700, maka P700 atau fotosistem 1 nanti akan mendapatkan donor elektron dari fotosistem 2. Mari sekarang kita perhatikan fotosistem 2. Fotosistem 2 atau kita kenal dengan P680, Anda perhatikan tulisannya di situ P680, itu akan menangkap panjang gelombang 680 dari cahaya matahari. Kemudian seperti halnya fotosistem 1, ketika mendapatkan cahaya dengan panjang gelombang 680, maka fotosistem 2 akan mengalami eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasi tadi kemudian ditangkap oleh akseptor primer, kemudian diteruskan menuju plastoquinone, dan dari plastoquinone akan menuju sitokrom kompleks, berikutnya ke plastosianin. Nah, dalam perjalanan dari plastoquinone menuju plastosianin ini akan dihasilkan
ATP. Berikutnya dari plastosianin maka elektron akan diteruskan ke fotosistem 1 untuk mengatasi kekosongan elektron yang tadi terjadi pada fotosistem 1 akibat eksitasi elektron dari fotosistem 1. Dengan demikian fotosistem 1 dapat mengalami eksitasi kembali karena tadi sudah dapat ganti elektron dari fotosistem 2. Nah, bagaimana dengan fotosistem 2? Fotosistem 2 juga akan mendapatkan ganti elektron. Cara memperoleh gantinya bagaimana? Anda perhatikan di situ ada H2O. H2O akan melepas 2 elektron, 1 elektron untuk mereduksi NADP plus menjadi NADPH dan 1 elektron untuk merubah ADP menjadi ATP atau disebut dengan fosforilasi. Nah, peristiwa pelepasan H2O melepas elektron ini disebut dengan oksidasi H2O. Di mana Anda perhatikan di situ H2O-nya menjadi 2H positif dan setengah O2 selain menghasilkan 2 elektron. Pada slide sebelumnya kita sudah mempelajari reaksi terang non-siklik. Berikutnya kita akan mempelajari reaksi terang siklik. Anda perhatikan panah berwarna kuning itu menunjukkan peristiwa reaksi terang siklik. Reaksi terang siklik itu terjadi pada fotosistem 1. Pada reaksi terang non-siklik tadi kita pelajari bahwa fotosistem 1 mendapatkan cahaya dengan panjang gelombang 700, kemudian mengalami eksitasi, lalu menuju ke ferredoksin dan seterusnya sehingga dia menghasilkan NADPH. Nah, untuk reaksi terang siklik, fotosistem 1 akan mengalami eksitasi, kemudian dia akan, Anda perhatikan panahnya menuju ke arah kiri, tetap ditangkap oleh ferredoksin, hanya saja dari ferredoksin dia akan ditangkap oleh sitokrom kompleks, bukannya membentuk NADPH, tapi dia ditangkap oleh sitokrom kompleks, kemudian ditangkap oleh plastosianin. Nah, pada peristiwa ini sama seperti yang tadi, dari sitokrom kompleks menuju plastosianin akan dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Reaksi terang siklik ini mungkin terjadi apabila fotosistem 1 sudah mengalami eksitasi namun tidak segera mendapatkan ganti elektron dari fotosistem 2. Tahapan berikutnya dari proses anabolisme atau fotosintesis, tadi ada reaksi terang, maka setelah reaksi terang yang menghasilkan ATP, maka dan NADPH, maka proses yang berikutnya adalah reaksi gelap atau siklus Calvin. Apa dan bagaimana siklus Calvin? Tugas Anda untuk menjelaskannya. Anda bisa rekam video penjelasan Anda tentang siklus Calvin, kemudian upload pada form yang telah saya sediakan. Saya akan memberikan umpan balik tentang siklus Calvin yang akan saya unggah pada hari Jumat. Anda bisa kembali menyimak penjelasan tentang siklus Calvin pada hari Jumat. Anda tunggu saja tautan videonya berikut yang akan saya bagikan nanti melalui ketua kelas Anda masing-masing. Terima kasih, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.